Oke, salam semua teman-teman pemuda. Untuk menjawab pertanyaan si Sri tadi di grup, dimana tadi saya pagi-pagi kasih tugas untuk kita bersama membaca kitab Amsal. Kita mulai dari pasal 22 hari ini sesuai tanggal. Besok berharap terus menerus ya, sesuai tanggal saja baca kitab Amsal. Lalu sharekan di grup apa yang menjadi ayat yang memberkati kamu, dan juga bila ada ayat yang kurang dimengerti boleh di-sharekan di grup seperti si Sri hari ini. Untuk menjawab pertanyaan si Sri di ayat yang ketiga, contoh apa maksud daripada ayat tersebut? Saya baca sekembali ya. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Kita harus tahu bahwa di dunia ini ada orang bijak, ada ya orang fasik. Orang bijak pasti orang yang banyak pengalaman. Orang yang dilihat dari tindakannya itu benar pasti, dari cara berpikirnya, dari cara jalannya, dari cara melihatnya, dari cara mendengarnya, bahkan dari cara berbicaranya. Kita lihat pasti menyejukkan hati kita. Tapi kalau orang yang fasik, di sini dikatakan orang yang tak berpengalaman, itu udah pasti. Ya. Mereka pun berpikir ada, tapi pikiran mereka itu selalu hal-hal yang sangat-sangat negatif, dangkal lah. Ya, mereka berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu baik menurut mereka, belum tentu baik untuk semua orang. Berbeda dengan orang bijak, selalu melihat situasi yang ada. Mereka akan tetap melihat situasi dengan jelas tanpa tergesa-gesa. Itulah orang bijak. Nah, di ayat ketiga ini dia katakan kalau orang bijak melihat malapetaka. Nah, kita harus lihat dulu malapetaka itu seperti apa. Malapetaka itu bisa kita bilang bencana, bisa kita bilang kesulitan, bisa kita bilang krisis, ya. Nah, kita kasihlah contoh untuk sekarang ini dengan adanya virus corona ya. Itu sebuah malapetaka bagi kita. Nah, saat ini banyak orang sedang takut, sedang resah dengan situasi yang ada. Nah, bagi kita yang bijak, bagi kita yang tahu kondisi ini membahayakan nyawa kita, membahayakan kesehatan kita, kita kan lebih berhati-hati. Dengan begitu kan pemerintah bilang harus stay at home, tetap di rumah, nggak boleh sembarangan keluar, kalau tidak terlalu penting nggak usah keluar ya. Kalau keluar pakai masker, itu kan arahan yang baik. Nah, bagi orang bijak mereka menanggapi itu baik. Tapi bagi orang yang fasik, orang bebal, mereka mengatakan untuk apa? Itu juga kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengasihi kita, Allah yang menyembuhkan. Ya, Tuhan tidak senang dengan orang seperti ini. Pemerintah itu adalah hamba Tuhan. Ketika pemerintah bilang begitu, berarti itu adalah kita sedang menaati Tuhan. Nah, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyi lagi. Bersembunyi itu bukan berondok ya. Bersembunyi itu dalam arti dia menjauhkan diri gitu. Berhati-hati dengan situasi yang ada. Malapetaka bersembunyi di mana? Di malapetaka itu. Itu loh. Nah, apa malapetaka kita hari ini para pemuda? Malapetaka kita itu mungkin ada krisis, ada masalah dalam pribadi kita, ada masalah dalam keluarga orang tua kita ya. Kita harus berhati-hati, bersembunyilah ia. Siapa yang bersembunyi itu, siapa yang berhati-hati itu? Kita yang orang bijak. Tapi bedanya kita dengan orang fasik adalah orang yang berjalan terus. Ya, orang yang tidak melihat situasi gitu. Dia berjalan terus untuk apa? Dia berkata bahwa dia pasti bisa, tapi tiba-tiba dia kena celaka, dia silakan Tuhan gitu kan. Kadang kita pemuda bilang begitu, untuk apa, nanti Tuhan akan menolong kita, tapi tiba-tiba jatuh baru kita menyesal. Nah, biasanya hal seperti ini yang membedakan kita sama orang bijak. Berharap teman-teman pemuda jadilah orang bijak, paling tidak untuk saat ini ya. Kalau pemerintah sudah arahkan, teman-teman pemuda janganlah sering keluar. Kedua, saya berharap untuk teman-teman juga bijak menggunakan waktu. Ya, saya percaya bahwa saudara memang sibuk di usaha, sibuk di rumah mengerjakan pekerjaan rumah, tapi jangan sampai kita menjauhkan diri dari Tuhan. Itu sangat disayangkan sekali. Lihat dengan situasi seperti ini, Tuhan sebenarnya melihat siapa yang setia. Saya melihat ya banyak teman-teman di luar sana juga dengan tertutupnya gereja sementara, akhirnya mereka jarang berdoa, jarang baca Alkitab, lebih suka melihat postingan orang lain. Tidak masalah, tapi paling tidak saudara dan saya itu kasih kesempatan yang besar lah. Itulah orang bijak ya. Gunakan waktu yang terbaik untuk saudara tetap bertumbuh di dalam Tuhan.
Makanya saya berpikir semalam saya harus kasih sesuatu untuk teman-teman pemuda. Ya, kalau tadinya kita bisa streaming untuk pemuda, ya streaming itu ya, saya berharap bisa kita bertumbuh. Tapi dengan cara seperti ini saya bisa berbicara dengan teman-teman lewat video. Berharap dengan jawaban ini si Sri boleh dimengerti. Kalau tidak dimengerti bisa ditanya lagi nanti, ya bisa kita jelaskan. Kalau ada dari teman-teman yang lain bisa menjawab, boleh video saja, sampaikan daripada chat ya. Capek tangan kita berbicara chat, lebih baik video tatap muka dengan teman-teman yang lainnya. Itu saja dari saya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di hari esok dengan pertanyaan dan juga yang memberkati kita. Salam.